Khamzat Boris Chimaev lahir pada 1 Mei 1994 pada sebuah desa kecil di Gvardeskoy, Chechnya, Rusia. Chechnya pada saat itu merupakan wilayah yang sering dilanda konflik, termasuk perang saudara yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari banyak penduduknya. Khamzat tumbuh dalam lingkungan yang sederhana dengan keluarga yang menghargai nilai disiplin dan juga kerja keras. Khamzat Chimaev mulai bergulat pada usia 6 tahun, sebuah aktivitas yang tergolong umum di kalangan anak laki-laki di Chechnya. Dia dianggap sebagai anak yang berbakat di komunitasnya karena berhasil bersaing dengan anak-anak yang lebih tua dalam latihan dan juga turnamen lokal. Khamzat juga dikabarkan telah memenangkan beberapa kompetisi tingkat junior di wilayah Rusia, yang menandai bahwa dia memiliki potensi besar dalam olahraga ini. Salah satu prestasi utamanya adalah meraih medali perunggu pada kejuaraan nasional Rusia untuk kategori junior. Saat berusia 2 tahun, Khamzat Chimaev mengalami insiden yang cukup membekas. Dia terjatuh dari tangga beton di rumahnya, yang menyebabkan luka serius pada wajah, termasuk hidung dan juga bibirnya. Cedera ini meninggalkan bekas permanen di bibirnya dan mengakibatkan gangguan pernafasan pada salah satu lubang hidungnya hingga dia dewasa. Pada tahun 2013, ketika Khamzat Chimaev berusia 18 tahun, dia bersama ibunya memutuskan untuk pindah ke Swedia demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kakaknya, Arthur, yang sudah lebih dulu tinggal di Swedia, membantu mereka dalam proses adaptasi. Perpindahan ini menjadi titik penting dalam kehidupan Khamzat Chimaev, karena Swedia menawarkan stabilitas dan akses fasilitas olahraga yang lebih baik. Di Swedia, Khamzat tinggal di kota kecil bernama Kalmar. Kehidupannya jauh dari kehidupan yang glamor. Dia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik unggas untuk membantu keluarganya. Selain itu, dia juga pernah bekerja sebagai petugas keamanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, dia tetap berlatih keras untuk mempertahankan mimpi besarnya dalam dunia olahraga. Meskipun latar belakang Khamzat adalah seorang pegulat, dia mulai tertarik pada seni bela diri campuran atau mixed martial art setelah pindah ke Swedia. Dia bergabung dengan klub All Stars Training Center di Stockholm, tempat yang menjadi rumah bagi beberapa atlet UFC terkenal seperti Alexander Gustafsson dan juga Ilir Latifi. Disinilah bakat Khamzat sebagai petarung MMA mulai terasa, dengan pelatih dan juga rekan tim yang memberikan bimbingan yang intensif. Khamzat Chimaev memulai karirnya di MMA dengan serangkaian pertarungan amatir yang sukses. Pertarungan pertamanya adalah melawan Khalid La'alam pada Fight Club Rush 1, di mana Chimaev meraih kemenangan melalui submission Anaconda Choke pada ronde kedua. Dua pertarungan berikutnya juga berhasil dimenangkan oleh Chimaev yang menunjukkan dominasinya di arena amatir. Awal karirnya di MMA amatir dimulai dari tahun 2017 hingga awal tahun 2018, sebelum akhirnya memulai awal karir profesionalnya pada 26 Mei tahun 2018. Khamzat Chimaev memulai debut profesionalnya pada 26 Mei tahun 2018 pada ajang internasional Ring Fight Arena yang ke-14. Menghadapi Gard Olf Sagen, Khamzat memenangkan pertarungan tersebut melalui TKO pada ronde kedua. Pertarungan profesional keduanya berlangsung pada 18 Agustus tahun 2018 melawan Ole Magnor pada Fight Club Rush 3, di mana Chimaev meraih kemenangan melalui submission rear naked choke pada akhir ronde pertama. Setelah meraih 2 kemenangan di awal karir profesionalnya, Chimaev bergabung dengan Brave Combat Federation, sebuah organisasi MMA internasional yang berbasis di Bahrain. Di sini Khamzat Chimaev melanjutkan dominasinya dengan meraih beberapa kemenangan impresif. Salah satunya adalah kemenangannya atas Ikram Aliskerov. Ikram Aliskerov adalah petarung dengan latar belakang grappling yang luar biasa dan rekor tak terkalahkan sebelum pertarungan ini. Aliskerov juga seorang juara dunia combat sambo yang dikenal karena kekuatan fisik
dan kemampuan grappling tingkat tinggi. Pertarungan ini dipandang sebagai ujian besar bagi Chimaev, yang pada saat itu memiliki rekor profesional 4-0-0. Pertarungan diadakan pada 19 April tahun 2019 pada ajang Brave CF23 di Amman, Yordania. Kedua petarung memulai dengan hati-hati, mencoba membaca pergerakan lawan masing-masing. Aliskerov terlihat percaya diri di awal. Chimaev langsung menunjukkan agresivitasnya, mengambil inisiatif dengan striking jarak dekat dan tekanan yang konstan. Meskipun Aliskerov mencoba menyesuaikan diri dengan permainan striking Chimaev, dia kesulitan menghadapi tekanan dan fisik dari Chimaev. Pada menit-menit awal ronde pertama, Chimaev melepaskan uppercut yang sempurna yang dengan seketika menjatuhkan Aliskerov, yang membuatnya tidak sadarkan diri seketika. Kemenangan ini menguatkan reputasi Khamzat Chimaev sebagai petarung yang berbahaya di berbagai aspek pertarungan, baik itu striking maupun grappling. Mengalahkan lawan sekelas Aliskerov menunjukkan bahwa Chimaev bukan hanya prospek biasa. Pertarungan ini juga menjadi salah satu faktor utama yang membuat UFC menandatangani kontrak Chimaev pada tahun 2020. Pada tanggal 15 Juli tahun 2020, dalam ajang UFC Fight Night 172, Qatar vs IG, yang diadakan di Abu Dhabi, Khamzat Chimaev memulai debutnya di UFC melawan John Phillips. John Phillips adalah petarung pada divisi middleweight asal Wales yang memiliki julukan The White Mike Tyson karena kemampuan strikingnya yang sangat powerful. Pertarungan ini terjadi hanya 10 hari setelah Khamzat Chimaev menandatangani kontrak dengan UFC. John Phillips plus 320, the underdog out of the southpaw stance in black. Khamzat. Shot. Look. Pada ronde pertama, Chimaev memulai dengan sangat cepat, langsung berupaya untuk melakukan takedown. Phillips yang dikenal sebagai striker gagal mempertahankan jarak melawan tekanan agresif dari Chimaev. Setelah berhasil melakukan takedown, Chimaev mendominasi pada posisi ground selama hampir seluruh ronde berjalan. Dia menggunakan grapplingnya untuk mengunci posisi dominan, sembari menghujani Phillips dengan ground and pound yang brutal. Pada ronde kedua, Chimaev kembali memulai ronde dengan takedown yang sangat cepat, langsung membawa pertarungan ke ground. Strateginya adalah tetap konsisten, fokus pada grappling dan tekanan yang konstan. Pada posisi dominannya di ground, Chimaev mengeksploitasi kelemahan Phillips dan berhasil melakukan submission Darce choke. John Phillips terpaksa harus menyerah pada 1 menit 12 detik pada ronde kedua, mengakhiri pertarungan dengan kemenangan melalui submission. Debut ini menegaskan bahwa Chimaev adalah petarung serba bisa dengan kombinasi kekuatan, teknik, dan strategi yang luar biasa, dan juga mendapatkan penghargaan Performance of the Night dari pertarungan ini. Hasilnya Chimaev langsung menarik perhatian dunia MMA sebagai calon bintang besar di UFC. Setelah debut spektakulernya melawan John Phillips, Khamzat Chimaev terus menunjukkan performa dominannya yang mengokohkan statusnya sebagai salah satu prospek yang paling menjanjikan di UFC. Pada 25 Juli tahun 2020, dalam ajang UFC Fight Night, Khamzat Chimaev menghadapi Rhys McKee, petarung debutan di UFC dengan reputasi sebagai seorang striker berbahaya pada kancah regional Eropa. Pada ronde pertama, Chimaev memulai dengan cepat, langsung melakukan takedown dalam hitungan detik. Sama seperti pertarungan sebelumnya, Chimaev mendominasi pada posisi ground, menghujani McKee dengan pukulan ground and pound yang sangat brutal. Pertarungan dihentikan oleh wasit setelah McKee tidak mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Alhasil Chimaev menang melalui TKO pada 3 menit 9 detik di ronde pertama. Khamzat mencatatkan rekor dengan memenangkan 2 pertarungan UFC hanya dalam selang waktu 10 hari, dan berhasil mendapatkan penghargaan Performance of the Night pada pertarungan ini juga. Pada tanggal 19 September tahun 2020, dalam ajang UFC Fight Night, Covington vs Woodley, Khamzat Chimaev melawan Gerald Meerschaert, seorang veteran UFC dengan lebih dari 40 pertarungan profesional dan keahlian submission yang diakui. Pada ronde pertama, Chimaev langsung menyerang dengan kombinasi strikingnya.
Dan hanya dalam waktu 17 detik, Chimaev mendaratkan pukulan cross kanan yang sempurna, menjatuhkan Meerschaert secara seketika. Chimaev berhasil memenangkan pertandingan melalui knockout pada ronde pertama, mencetak salah satu finishing tercepat pada divisi middleweight di UFC, dan kembali mendapatkan penghargaan Fight of the Night dari pertandingan ini. Dominasi ini menunjukkan kemampuan striking Chimaev, melengkapi reputasinya sebagai petarung serba bisa. Setelah pertarungan terakhirnya di UFC, Khamzat Chimaev dijadwalkan untuk melawan Leon Edwards. Namun, dia mengalami komplikasi kesehatan serius akibat COVID-19, yang menyebabkan Khamzat Chimaev harus absen dalam waktu yang panjang dalam perjalanan karirnya. Pada satu titik, Khamzat Chimaev bahkan mempertimbangkan untuk pensiun karena kondisi fisiknya yang belum kunjung membaik. Khamzat Chimaev akhirnya pulih sepenuhnya dan kembali bertarung di oktagon pada 30 Oktober tahun 2021. Out of the blue corner, a freestyle fighter standing 6 feet 2 inches tall. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2021, dalam ajang UFC 267, Blachowicz versus Teixeira, Khamzat Chimaev menghadapi Li Jingliang, petarung kelas welter pada peringkat 11 di UFC pada saat itu, yang dikenal dengan strikingnya yang eksplosif dan juga pengalaman yang jauh lebih banyak dibandingkan Khamzat Chimaev. Pada ronde pertama, Chimaev langsung melakukan takedown dalam hitungan detik, menunjukkan kekuatan grapplingnya yang superior. Chimaev tidak hanya mendominasi, tetapi juga membawa Jingliang ke dekat pagar oktagon, sambil berbicara dengan Dana White yang berada di sisi oktagon. Chimaev menghujani Jingliang dengan pukulan sebelum akhirnya mengakhiri pertarungan tersebut melalui submission rear naked choke. Khamzat Chimaev berhasil memenangkan pertarungan tersebut melalui submission rear naked choke pada 3 menit 16 detik di ronde pertama, dan kembali mendapatkan penghargaan Performance of the Night dari pertarungan tersebut. Li Jingliang adalah salah satu lawan terberat yang pernah dihadapi Khamzat Chimaev pada saat itu. Tetapi Khamzat Chimaev kembali membuktikan bahwa dia berhasil mendominasi lawannya tanpa sedikit pun memberikan kesempatan pada lawannya. Pada tanggal 9 April tahun 2022, dalam ajang UFC 273, Volkanovski versus The Korean Zombie, Khamzat Chimaev akhirnya melawan Gilbert Burns, mantan penantang gelar juara dunia UFC pada divisi welterweight, dan juga merupakan petarung dengan jiu-jitsu kelas dunia, dan juga memiliki kemampuan striking yang tajam. Burns juga dikenal karena kemampuan bertahan yang luar biasa dan pengalaman pada tingkat tertinggi di UFC. Pada ronde pertama, Chimaev menunjukkan serangan takedown yang dominan. Namun Burns dengan cepat mengunci posisi di ground dan melawan serangan dari Chimaev. Meski Burns berhasil mengatasi beberapa takedown, Chimaev menunjukkan tekanan tanpa henti dengan striking agresif dan kontrol pada posisi ground. Pada ronde kedua, pertarungan berubah menjadi lebih sengit, dengan Burns memberikan perlawanan yang lebih besar. Burns mampu memberikan beberapa serangan yang berimpact, termasuk pukulan-pukulan kuat yang hampir menjatuhkan Chimaev. Pada ronde ketiga, Chimaev kembali menekan. Meskipun Burns juga menunjukkan bahwa dia tidak mudah untuk menyerah. Pada ronde ini, kedua petarung saling bertukar serangan dengan sangat keras, dengan Burns memberikan beberapa pukulan yang signifikan. Khamzat Chimaev berhasil menang melalui unanimous decision setelah 3 ronde yang sangat sengit, dan kembali mendapatkan Performance of the Night dari pertarungan ini. Chimaev menunjukkan superioritasnya dalam grappling, namun Gilbert Burns juga memberikan perlawanan yang sengit, terutama melalui strikingnya. Meskipun Chimaev mendapatkan kemenangan, pertarungan ini memperlihatkan bahwa Khamzat Chimaev juga kesulitan melawan striker berpengalaman seperti Gilbert Burns. Meskipun Khamzat Chimaev berhasil menang, pertarungan ini adalah ujian nyata pertama dalam karir UFC-nya yang memperlihatkan bahwa Khamzat Chimaev juga memiliki ketahanan mental dan fisik yang luar biasa, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan petarung yang lebih berpengalaman. Pada tanggal 10 September tahun 2022, dalam ajang UFC 279, Diaz versus Ferguson, Khamzat Chimaev melawan Kevin Holland, petarung kelas welter yang dikenal dengan strikingnya yang sangat tajam, namun juga memiliki keahlian dalam jiu-jitsu.
Pada ronde pertama, Chimaev langsung meluncurkan serangan takedown yang sangat efektif. Hanya dalam beberapa detik, dia berhasil membawa Holland ke ground. Chimaev menunjukkan grapplingnya yang dominan, dan juga mendominasi kontrol posisi. Holland berusaha untuk bertahan, tetapi tidak dapat mengimbangi kekuatan fisik dari Khamzat Chimaev. Chimaev mengendalikan hampir seluruh ronde dengan mengunci posisi yang dominan dan menahan Kevin Holland dalam kontrol penuh. Pada 2 menit 13 detik di ronde pertama, Chimaev berhasil melakukan submission Darce choke. Kevin Holland yang tidak bisa keluar dari kuncian tersebut terpaksa untuk menyerah. Khamzat Chimaev menang melalui submission Darce choke pada 2 menit 13 detik di ronde pertama. Khamzat Chimaev terus membuktikan dirinya sebagai ancaman serius di UFC. Dengan kemampuan grappling yang sangat dominan, kemenangan ini menunjukkan bahwa Khamzat Chimaev mampu mendominasi lawan yang lebih berpengalaman di UFC dengan cara yang sangat efisien. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2023, dalam ajang UFC 294, Makhachev versus Volkanovski 2 yang berlangsung di Abu Dhabi, Khamzat Chimaev melawan Kamaru Usman, yang sebelumnya memegang gelar juara dunia pada divisi welterweight selama beberapa tahun. Usman dikenal dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, kemampuan wrestling level tinggi, serta kemampuan striking tingkat tinggi. Kamaru Usman juga telah menjadi pilar dari divisi ini. Namun, setelah kehilangan gelarnya, dia kini berhadapan dengan tantangan baru. Seorang petarung muda yang haus kemenangan dan siap untuk mengambil alih tahta. Pada ronde pertama, Chimaev memulai dengan agresif, membawa Usman ke ground dan mengendalikan posisi. Usman berusaha untuk bangkit dan melakukan beberapa serangan balik. Namun, Chimaev tetap mendominasi. Pada ronde kedua, Usman menunjukkan ketahanan dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Pada ronde ketiga, Usman semakin aktif dengan strikingnya. Namun, Chimaev berhasil membawa pertarungan kembali ke ground dan berusaha untuk mengontrol Kamaru Usman. Mayoritas keputusan atau majority decision diberikan kepada Khamzat Chimaev, dengan 2 juri memberikan kemenangan untuknya, sementara 1 juri memberikan hasil yang imbang. Pertarungan ini menunjukkan dominasi grappling Khamzat Chimaev dan ketahanan serta kemampuan bertahan dari Kamaru Usman. Meskipun Usman memiliki beberapa momen-momen sukses, terutama dalam strikingnya, Chimaev tetap berhasil mengendalikan sebagian besar pertarungan pada posisi ground. Pada awalnya, Khamzat Chimaev dijadwalkan pada 22 Juni 2024 untuk melawan Robert Whittaker. Namun pertarungan ini harus tertunda karena Khamzat Chimaev mengalami masalah kesehatan yang mendalam, yang mempengaruhi kemampuan fisiknya untuk bertarung pada tanggal yang sudah ditentukan. Menurut laporan dari pihak UFC, Khamzat Chimaev mengalami masalah medis terkait kondisi tubuhnya yang membutuhkan pemulihan dan perhatian lebih lanjut. Kondisi ini menyebabkan ketegangan mengenai kesiapan Chimaev untuk bertarung dalam pertarungan yang besar melawan Robert Whittaker, yang tentu saja bisa berisiko lebih besar jika dia tidak dalam kondisi yang prima. Setelah beberapa bulan pemulihan, akhirnya Khamzat Chimaev siap untuk kembali bertarung di UFC. Dan pihak UFC mengkonfirmasi jadwal terbaru pada UFC 308 di Abu Dhabi. Pada UFC 308 yang berlangsung pada 26 Oktober tahun 2024 di Abu Dhabi, akhirnya Khamzat Chimaev menghadapi mantan juara kelas menengah Robert Whittaker. Dan pada pertarungan ini terasa ada yang berbeda dari Khamzat Chimaev yang terlihat menjadi lebih tenang. Here in Abu Dhabi after you just fought Kamaru Usman, and I feel like a lot has changed since then. Like there's a lot to talk about. Is that how you feel? You feel like your life has changed quite a bit since then? Always many things change, you know. Life is going, so a lot of things changing, a lot of things in training, you know. So different way, different mindset. What are the biggest things that needed to change after last year? More focus on training and recovery. That's it. So
not in the city, not trainings in the city is hard. So when you become that famous, it's hard to train in that normal gym. Back in June, when you started to get sick, like I'm sure you're being asked about it a lot, and I'm sure you don't want to just sit here and talk about being sick the whole time. But do you even know like what happened? Like I know you said that like you were working hard and you know other guys were eating the exact same food as you, but you were the only one that got sick. Like why? Why are you getting sick? Did you ever actually get diagnosed with anything? I don't remember what doctor said. He said you can't train anymore. You some what I say, some infection. I don't remember. But because my immunity went down, like all sickness you take in the body, you know. So whatever passed close to you, you take it, you know. So and he said just rest, go home, don't do anything. 1 month, be recovering and doing. Just take some supplements and stuff. I listened to him and it works. Pada ronde pertama, Chimaev memulai dengan sangat agresif, membawa Whittaker ke ground dan mengendalikan posisi dengan sangat dominan. Whittaker berusaha bertahan dan mencari kesempatan untuk bisa bangkit. Namun Chimaev terus menekan dengan kontrol posisi yang kuat. Puncaknya terjadi ketika Chimaev berhasil melakukan kuncian kepada Whittaker dalam posisi yang tidak menguntungkan. Memanfaatkan teknik face crank untuk memaksa Whittaker menyerah. Whittaker yang sudah tampak kesakitan akhirnya segera menyerah dan mengakhiri pertarungan dengan kemenangan cepat pada 3 menit 34 detik bagi Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev sekali lagi membuktikan mengapa dirinya disebut sebagai salah satu petarung paling dominan dalam sejarah modern UFC. Khamzat Chimaev menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar hype semata, tetapi dia adalah ancaman yang nyata pada divisi middleweight. Dengan kemenangan ini, Chimaev tidak hanya memperpanjang rekornya yang tak terkalahkan, tetapi juga menguatkan posisinya sebagai penantang utama untuk gelar juara. Khamzat Chimaev dikenal dengan gaya bertarung yang agresif dan serba bisa, menggabungkan kemampuan striking dan grappling yang sangat efektif. Mulai dari grappling, Chimaev sering menggunakan teknik gulatnya untuk menjatuhkan lawan ke kanvas. Setelah berada di posisi atas, dia menerapkan berbagai teknik untuk mengendalikan lawan-lawannya, melakukan ground and pound yang sangat kuat, atau mencari peluang untuk melakukan submission. Gaya grapplingnya sering dibandingkan dengan Khabib Nurmagomedov karena kesamaan dalam teknik seperti penggunaan kuncian, handcuff, dan juga leg right. Selain kemampuan grappling, Khamzat Chimaev juga memiliki kekuatan striking yang signifikan. Dia dikenal memiliki kekuatan knockout melalui teknik boxingnya dan kombinasi-kombinasi tendangannya untuk membuka peluang melalui serangan striking. Begitupun sebaliknya. Pendekatan ini terbukti efektif ketika dia berhasil membuat knockout Gerald Meerschaert hanya dalam 17 detik dengan satu pukulan. Secara keseluruhan, kombinasi antara kemampuan grappling yang dominan dan kekuatan striking yang mematikan menjadikan Khamzat Chimaev sebagai salah satu petarung yang paling berbahaya dan juga serba bisa di UFC pada saat ini. Meskipun dikenal dengan gaya bertarungnya yang agresif, Khamzat Chimaev mengungkapkan bahwa di luar oktagon, dia menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan juga tenang. Dia sering menekankan bahwa kepribadian yang terlihat di atas ring berbeda dengan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap awal karirnya, Chimaev menunjukkan dedikasi yang luar biasa dengan tinggal di sebuah ruangan kecil tanpa jendela di dalam gym tempat dia berlatih. Masa ini memainkan peran penting dalam membentuk etos kerja dan komitmennya terhadap olahraga ini. Chimaev menjalani rutinitas latihan yang sangat ketat, dengan beberapa sesi dalam satu harinya, selama 6 hari dalam seminggu. Latihan ini mencakup berbagai aspek dari mixed martial art, termasuk latihan striking, grappling, kekuatan atau strength, maupun endurance atau daya tahan. Recovery atau pemulihan juga menjadi komponen penting dalam rutinitasnya.
dengan melakukan aktivitas seperti stretching maupun foam rolling untuk menjaga fleksibilitas serta mencegah terjadinya cedera. Sebagai seorang muslim yang taat, Khamzat Chimaev sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga dan juga tradisi Chechnya. Dalam wawancaranya, dia sering menyebutkan bahwa ibunya adalah motivasi terbesar dalam hidupnya. You picked him up and you walked him to the corner to talk to Dana White. What were you saying before you put him down and went to work? I said that I'm the king here. I will stay a long time. I'm gonna come for everybody. You believe me now? I told you I'm gonna kill him. That I did. He sleep, bro. Who would you like to see next when you step into the octagon? Everybody. I come here for everybody. I'm the champ. I'm the king here. Khamzat Chimaev telah bertanding pada dua divisi berbeda, yaitu welterweight dan juga middleweight. Performanya yang dominan pada kedua divisi ini menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi juara pada dua divisi di masa depan. Untuk welterweight, jika Chimaev kembali ke kelas ini, dia harus menghadapi nama besar seperti Leon Edwards, Shavkat Rakhmonov, Ian Garry, kembali bertemu dengan Kamaru Usman, atau menghadapi juara saat ini, Belal Muhammad. Untuk di middleweight, setelah mengalahkan Robert Whittaker, dia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan yang terbaik. Pertarungan untuk melawan nama besar seperti Israel Adesanya, Sean Strickland, atau juara saat ini, Dricus du Plessis, adalah skenario yang mungkin terjadi. Adapun beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Khamzat Chimaev. Chimaev pernah gagal mencapai batas berat badan pada divisi welterweight, yang menjadi perhatian utama jika dia ingin kembali pada divisi ini. Yang kedua adalah persaingan yang ketat. Divisi-divisi yang dia tempati memiliki banyak petarung yang tangguh, termasuk spesialis striking maupun grappling, yang mungkin menjadi tantangan yang serius. Lalu ada juga tantangan seperti cedera dan jadwal pertarungan. Mengingat intensitas gaya bertarung dari Khamzat Chimaev, resiko cedera selalu ada. Lalu, jika dia juga terlalu lama tidak bertarung, momentum karirnya mungkin bisa terpengaruh. UFC tampaknya berinvestasi besar dalam mempromosikan Khamzat Chimaev sebagai salah satu bintang utama. Dengan karakternya yang menarik, gaya bertarungnya yang eksplosif, dan fanbase yang terus berkembang, dia adalah aset yang berharga bagi UFC. Jika terus menang dengan dominasi, Khamzat Chimaev bisa menjadi salah satu wajah utama di UFC dalam beberapa tahun ke depan. Atau mungkin saja bisa menjadi the greatest of all time. Bagaimana pendapat kalian mengenai Khamzat Chimaev? Apakah Khamzat Chimaev akan berhasil menjadi juara pada divisi middleweight? Silahkan tulis apa yang kalian pikirkan di kolom komentar. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct. When lions see me, they run around. Nobody see there's animals like here, but these animals take over.